Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ali Muhtar. Saya adalah mahasiswa Tadris Matematika IN Salatiga dengan NIM 23070190116. Nah, di sini saya akan membacakan alat-alat peraga yang digunakan untuk membuat alat peraga. Pertama, gunting. Kedua, pensil. Ketiga, penghapus. Keempat, penggaris. Dan yang terakhir, kelima adalah penghapus. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga? Pertama, yaitu ada kertas asturo warna dengan warna merah dan kuning. Yang kedua, lem kertas. Yang ketiga, paku mading. Dan yang keempat adalah kardus. Jangan lupa ya, kelima ini juga sangat penting sebagai alas yang digunakan untuk alat peraga, yaitu styrofoam. Lalu apa saja sih Kak langkah-langkah untuk membuat alat peraga tersebut? Nah, di sini ada 11 langkah-langkah yang digunakan. Pertama adalah membuat 4 jenis segitiga menggunakan kertas. Lalu apa saja sih 4 jenis segitiga tersebut? Pertama adalah segitiga sama sisi, kedua segitiga sama kaki, ketiga segitiga siku-siku, dan keempat adalah segitiga sembarang. Lalu langkah yang kedua adalah gunting keempat jenis segitiga tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan yang ada di proposal, di dokumen. Lalu langkah yang ketiga, setelah itu buatlah segitiga dengan ukuran serupa dari bahan kardus. Yang pertama tadi dari bahan kertas. Nah, yang kedua ini dari bahan kardus. Langkah keempat, setelah digunting, rekatkanlah kertas dengan kardus sesuai dengan ukurannya. Nah, segitiga yang terbuat dari kertas dan yang terbuat dari kardus itu disatukan dengan ukuran yang sama. Langkah yang kelima yaitu buatlah juring lambang busur sudut atau juring sudut pada masing-masing segitiga dengan panjang 4 cm menggunakan busur. Nah, gini, sudut segitiga kan ada 3. Nah, itu buatlah juring sudut di ketiga sudut tersebut dengan panjang 2 cm. Dan langkah yang keenam adalah gunting busur sudut segitiga tersebut. Adapun langkah ketujuh yaitu buatlah busur dengan panjang jari-jari 4 cm. Langkah yang ke-8, tempelkan pada styrofoam bagian kanan atas. Yang ke-9, jangan lupa ya, tempelkan semua segitiga pada styrofoam. Yang ke-10, jikalau styrofoamnya berukuran kecil, tempelkanlah satu segitiga terlebih dahulu, lalu ganti dengan segitiga berikutnya jikalau kita akan memperagakan atau menggunakan alat tersebut. Terus yang ke-11, langkah yang terakhir, periksalah terlebih dahulu apakah ada yang belum tepat posisi peletakannya atau posisi penulisannya. Jikalau semua sudah tepat, maka alat peraga pembuktian sudut segitiga sudah jadi dan siap untuk digunakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga pembuktian sudut segitiga 180 derajat. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut, yang mana jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat yang akan kita buktikan nanti. Terus jenis-jenis segitiga itu ada 4. Pertama, segitiga sama sisi. Kedua, segitiga sama kaki. Ketiga, segitiga siku-siku. Dan keempat adalah segitiga sembarang. Nah, untuk pada hari ini, pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian bagaimana jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Pertama-tama kita buktikan terlebih dahulu jumlah sudut segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, saya misalkan ketiga sudutnya sebagai A, B, dan C. Nah, kita ambil saja sudut yang A dan kita taruh di setengah lingkaran yang sudah disediakan. Terus ambil lagi sudut yang B, kita taruh. Terus sudut yang C,
Nah, jika digabungkan ketika sudut tersebut membentuk setengah lingkaran, maka jumlah sudut segitiga sama sisi adalah 180 derajat. Dan kita lanjut ke pembuktian segitiga yang kedua, yaitu jumlah sudut segitiga sama kaki. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti halnya kita membuktikan jumlah sudut segitiga sama sisi. Pertama-tama kita ambil ketiga sudut segitiga sama kaki terlebih dahulu, sudut A, B, dan C. Lalu kita pasangkan di setengah lingkaran yang sudah disediakan. Nah, karena juga membentuk setengah lingkaran, maka sudut dari segitiga sama kaki adalah 180 derajat. Terus kita lanjut ke jenis segitiga yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Langkahnya kita seperti biasa ambil ketiga sudut tersebut, dan juga kita tempelkan ketiga sudut pada setengah lingkaran. Nah, gini, karena ketiga sudut tersebut jika digabungkan membentuk setengah lingkaran, maka jumlah sudut segitiga siku-siku yaitu 180 derajat. Dilanjut ke jenis segitiga yang terakhir, yaitu segitiga sembarang. Langkah-langkahnya sama semua. Kita ambil ketiga sudut dari segitiga sembarang, sudut A, B, dan C, dan kita gabungkan ketiga sudut tersebut. Nah, hasilnya membentuk setengah lingkaran, maka jumlah sudut dari segitiga sembarang adalah 180 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jumlah seluruh segitiga, baik itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang, adalah 180 derajat. Nah, dari alat peraga ini kelebihannya adalah pertama, bahannya tahan lama. Kenapa kok bahannya tahan lama? Karena bahannya bukan cuma terbuat dari kertas saja, tetapi juga dilapisi menggunakan kardus. Lalu yang kedua, kelebihan dari alat peraga ini adalah memahamkan siswa di pelajaran tentang sudut segitiga. Adapun kekurangan dari alat peraga ini, jika alat peraga ini basah ataupun terkena air ataupun terkena hujan, ini akan teksturnya akan lembek ataupun akan mudah cepat rusak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang alat peraga jumlah sudut segitiga sebanyak 180 derajat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.